video profile dari PT Equinix Business Solution. Bapak Oki, silakan untuk memutarkan lagu Indonesia Rayanya. Bapak Oki, Bapak Rizky Pradana. Untuk selanjutnya kita saksikan juga Mars Budi Luhur. Derap semangat kami yang suci, derap semangat berbakti padamu bangsa dan ibu pertiwi Indonesiaku, membangun manusia seutuhnya, manusia utama, manusia cerdas yang berbudi luhur, citra insan Pancasila. Budi luhur, budi luhur, mutiara bangsaku. Budi luhur, manusia Indonesia. Derap semangat kami yang suci, derap semangat berbakti padamu bangsa dan ibu pertiwi Indonesiaku, membangun manusia seutuhnya, manusia utama, manusia cerdas dan berbudi luhur, citra insan Pancasila. Budi luhur, mutiara bangsaku. Budi luhur, manusia Indonesia. Manusia sudah bertahan di bumi ini selama ratusan ribu tahun, menghadapi berbagai macam tantangan dan bencana. Dalam setiap tantangan, manusia selalu beradaptasi, bertahan, bersiteguh, selalu berusaha mencari solusi yang terbaik. Tidak terkecuali pandemi ini pun juga akan berakhir. Disrupsi selalu terjadi setiap zaman. Saat ini kita memasuki era revolusi industri keempat dengan open source sebagai kunci perubahan.
Kita sambut era baru dengan penuh semangat. Menggunakan open source dengan baik memerdekakan kita dari ketergantungan vendor lock-in. Dengan semangat kemandirian, kita lakukan research dan implementasi open source demi mencapai kedaulatan yang seutuhnya, membebaskan diri dari ketergantungan teknologi asing. Equinix mendedikasikan dirinya untuk menjadi perusahaan solusi IT terdepan dengan keunggulan research dan open source. Equinix selalu memberikan solusi yang terbaik dan menyeluruh untuk enterprise. Mewujudkan nilai-nilai kemandirian, kemerdekaan, dan kedaulatan. Oke, baik. Dengan pemutaran video profil yang sudah sama-sama kita saksikan, mudah-mudahan kita dapat mengenal PT Equinix Business Solution lebih dekat lagi ya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa. Untuk selanjutnya akan kita simak sambutan dari Bapak Dekan kita, Dr. Denny Mahdiana MMM.Com, sebagai perwakilan dari Universitas Budi Luhur. Untuk Bapak Denny Mahdiana, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Bu Ratna Ujendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Yang saya hormati Bapak Julianto Sutandang, selaku CEO PT Equinix Business Solution, sekaligus sebagai narasumber pada acara kuliah tamu hari ini. Yang saya hormati seluruh staf dari PT Equinix Business Solution. Yang saya hormati Bapak Bima Cahya Putra, selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur, sekaligus sebagai moderator pada acara hari ini. Yang saya hormati Bu Ratna Ujendari, selaku Kaprodi D3 Unggulan FTUBL, sekaligus sebagai MC pada hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu para pejabat di lingkungan Universitas Budi Luhur, yang terhormat kepada Bapak Ibu para dosen di lingkungan Universitas Budi Luhur, serta para mahasiswa, seluruh peserta acara kuliah tamu yang saya banggakan. Puji dan syukur pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada acara kuliah tamu hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Atas nama FTI Universitas Budi Luhur, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan PT Equinix Business Solution untuk berbagi ilmu menjadi narasumber pada acara kuliah tamu untuk materi dengan judul apa yang harus kita ketahui untuk memahami aspek utama IT dalam bisnis. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia baik dari FTI maupun dari PT Equinix yang telah mempersiapkan acara ini. Saya berharap semoga materi yang akan disampaikan pada kuliah tamu hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, tentunya dalam meningkatkan wawasan serta pengetahuan, khususnya pengetahuan dalam bidang teknologi informasi. Selamat mengikuti kuliah tamu. Allah Ta'ala meridhoi acara kita pada hari ini dari awal hingga berakhirnya acara nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon. Baiklah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita akan masuk kepada acara inti, yaitu penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Nanti untuk sesi kedua ini akan dipandu oleh Bapak Bima Cahya Putra, MKOM, sebagai moderator. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Bapak Bima.
Baik, terima kasih Ibu Prara. Baik, sebelum acara diskusi atau pemaparan materi ya oleh Bapak Julianto dan juga nanti ada sesi tanya jawab, terlebih dahulu mungkin saya akan menginformasikan mengenai beberapa hal ya, terutama nanti terkait dengan sesi tanya jawab. Baik, untuk sesi tanya jawab nanti kepada peserta atau penanya nanti langsung untuk melakukan raise hand ya di aplikasi Zoom nanti, sehingga nanti akan bisa kami prioritaskan. Kemudian juga nanti pertanyaan akan langsung dijawab oleh pembicara yaitu Bapak Yulianto. Ya, kemudian pertanyaan boleh juga nanti dilakukan di chat, ada forum chatnya ya, nanti bisa dilakukan pura di chat, tapi kami akan memprioritaskan nanti adalah yang melakukan raise hand, sehingga nanti ada interaksi ya, interaksi antara peserta dengan pembicara nanti. Saya berharap akan seperti itu. Baik, nah sebelum pemaparan saya sedikit akan membacakan biografi dari Bapak Yulianto Sutandang. Baik, Bapak Yulianto Sutandang, beliau ini adalah alumnus pendidikan di ITS Surabaya, jurusan Teknik Elektro. Kemudian saat ini menjabat sebagai CEO ya di PT Econik Business Solution. Nah, beliau ini juga sebagai entrepreneur, ya juga sebagai full stack IT solution ya, berbasis open source. Pengalaman beliau di dunia ini sudah lama sekali, kurang 25 tahun ya. Kemudian beliau ini juga selain entrepreneur, juga ahli dalam bidang rearsitek sistem, kemudian sistem developer, kemudian sistem automation experts, open source enthusiast, kemudian Postgre expert, kemudian juga IT solution business. Baik, untuk selanjutnya adalah kami persilahkan Bapak Julianto Sutandang untuk memaparkan materi pada kuliah tamu hari ini. Baik, terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Budi Luhur atas waktu yang diberikan untuk kita bisa sharing-sharing dengan para mahasiswa. Oke, kita mulai saja, tidak berlama-lama. Judul materi yang kita akan bawakan kali ini adalah apa yang menjadi, boleh di-share, Livi? Yang perlu kita ketahui untuk memahami aspek utama IT di dalam dunia bisnis. Oh, sebelumnya mohon maaf Pak Julianto ya, waktu kita untuk paparan adalah 30 menit Pak ya nanti. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab kurang lebih 45 menit. Betul Pak. Ya baik, silakan Pak Julianto. Oke, jadi materi ini adalah sebuah sebuah paparan dari kami sebagai praktisi bisnis gitu ya. Jadi ini bukan materi sesuatu yang bersifat keilmuan di dalam konsep ilmuwan secara umum ya. Dan saya kira ini bukan materi yang mungkin akan didapatkan secara mudah di dalam textbook gitu kan. Jadi boleh dikata ini sebagai sebuah pengetahuan tambahan. Jadi silakan saja kita diskusikan. Kuliah tamu ini memang kami adakan beberapa kali di beberapa kampus-kampus di Indonesia dengan tujuan kita ingin membangun hubungan komunikasi antara pihak kampus dengan kita sebagai pelaku bisnis, baik sebagai vendor maupun pengguna gitu kan, supaya kita bisa mendapatkan feel ya satu dengan yang lainnya. Karena apa yang kita dapatkan di dalam praktek di dalam dunia bisnis itu umumnya itu sangat berbeda dengan apa yang kita pelajari di kampus-kampus gitu kan. Jadi nggak ada salahnya kita melakukan itu supaya kita bisa membangun suatu hubungan komunikasi yang baik dan mutual, artinya mendukung. Gitu. Oke. Jadi biasanya saya lakukan pre-record, tapi kebetulan
banyaknya animo dari kampus-kampus itu, saya tidak sempat untuk materi ini belum sempat diberi record, sehingga saya laksanakan secara live saja. Untuk adik-adik yang ingin mendengar yang lainnya, nanti bisa lihat di dalam kita punya website ya, ada kita daftar recording untuk materi lainnya. Jadi kebetulan karena ini live, jadi monggo silakan kita interaktif. Kalau berikut kan interaktifnya setelahnya. Kan buat yang ingin bertanya langsung present saja gitu kan. Kita diskusikan. Saya kira itu akan sangat menarik dan lebih baik gitu. Monggo silakan di next. Oke. Bisa di next. Sebentar. Oke. IT di dalam bisnis itu tentunya ada banyak hal. Saya butuh mengakses ini karena saya ambilkan satu contoh kalau kita di dalam core banking gitu ya. Di dalam core system itu ada core banking, ada inventory gitu kan. Itu sudah menggunakan IT system pasti ya, banking, internet banking, mobile banking, ATM, itu yang kita sebut sebagai IT system yang kita gunakan di dalam dunia bisnis gitu ya. Kemudian loan, sistem management system, credit management system dan sebagainya. Retail, POS system, merchandising ya. Mungkin yang lain bisa sebutkan lah ya. Itu adalah sebuah sistem-sistem IT di dalam dunia bisnis. Kalau kita melihat pada contoh-contoh yang tadi kita lihat juga di dalam layar di slides itu kan ada kesamaan itu saya akan ceritakan lebih lanjut. Jadi kesamaannya itu kurang lebih ya dia mengurus finansial ya, pada dasarnya semuanya berkaitan dengan finansial, ada konteks finansial, ada transaksional, ada transaksi. Memang IT dalam bisnis ini adalah subjek yang sangat besar untuk menggunakan apa yang kita sebut sebagai database RDBMS. Ya. Jadi ini mostly adalah klien-kliennya Equinix ya, seperti contohnya kalau perbankan seperti Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BJB itu klien-klien kita. Memang mereka juga sudah banyak menggunakan produk-produk IT yang berbasiskan dari open source. Tapi kali ini saya nggak bicara tentang open source ya, takutnya bosan bicara open source terus. Jadi saya akan bicara tentang aspek utamanya apa ini yang jadi hal utamanya. Nanti silakan kita diskusikan ya. Saya akan bandingkan juga dengan IT hal dalam konteks yang non bisnis supaya ada bedanya. IT digunakan di bisnis, oke. Kemudian non bisnis itu apa? Contohnya adalah untuk kegiatan yang bersifat saintifik, kan? Contohnya simulasi, kemudian rendering untuk game gitu ya, AR, VR dan sebagainya. Jadi IT yang di dalam konteks non bisnis itu tidak akan kita bicarakan lebih dalam ya di sini ya, dalam konteks diskusi. Halo. Mungkin kalau ada yang mau bertanya di Oh ya, sudah. Kayaknya sudah. Sedikit terganggu tadi Pak Julianto tadi ya untuk koneksi internet ya. Gimana Pak? Tadi sempat ini Pak, sempat terputus ya. Sempat terganggu dari jaringan tadi koneksi sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Julianto tadi tidak bisa kami. Iya betul Pak, mohon maaf tadi kita kayaknya putus. Betul. Ya silakan Pak Juli, kalau mau dilanjutkan silakan. Saya ganti wifi dulu ya. Iya. Pakai yang ikon-ikon aja. Ikon-ikon. Udah itu paling bagus ya. Udah. Paling dekat sama routernya. Masih baca lagi. Aduh. Sebentar. Oh, bilang yang lain jangan pakai dulu itu aja Pak.
Sudah, Pak. Apakah sudah terdengar Pak suara saya Pak? Sudah Pak Julianto, sudah terdengar dengan jelas Pak. di Jadi kami, Pak. ada gangguan, ya, gangguan internet di tempat kami. Kira-kira tadi saya sampai di mana Pak ya? Tadi masih perbandingan antara IT dalam dunia bisnis dan non bisnis Pak. Oke, baik. Jadi IT di dalam dunia bisnis itu memiliki satu kemiripan, yaitu menggunakan database RDBMS untuk kegiatan yang transactional based OLTP. Jadi dia akan banyak sekali menggunakan kegiatan yang bersifat transaksional karena memang untuk kebutuhan bisnis. Nah, secara umum IT dalam dunia bisnis ini ada, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut aja ya. Saya terus saja. Next. Oke, next. Betul. Ke depan lagi. Oke. Stop. Oke. Nah. Secara umum dari tadi yang kita sudah paparkan, apa saja contoh-contoh software IT di dalam dunia bisnisnya. Kalau misalnya adik-adik ingin tahu itu kenapa software itu, maksudnya bagaimana, dan silakan nanti kita bisa diskusikan. Software tadi itu semuanya secara umum adalah suatu mekanisme untuk menyederhanakan dan mengotomatisasikan proses bisnis yang dulunya nggak ada sistem IT-nya, agak lambat dan lama. Dengan adanya sistem IT maka dia bisa lebih cepat dan otomatis. Kemudian lebih cepat ya pasti ya, dan dapat diandalkan. Artinya tidak ada kesalahan pencatatan data dan seterusnya gitu kan. Online dan aman. Ya, aman ini jadi kadang dipertanyakan karena sehingga kita dengar berita kok ada yang bobol dan seterusnya gitu kan. Tapi secara umumnya aman ya kan. Dan bekerja 24 jam. Ini yang membuat sangat menarik karena terjadinya proses yang otomatis sehingga kita bisa jalankan layanannya sampai 24 jam tanpa harus ada orang yang menunggu. Cukup yang menunggu adalah sistem komputer gitu ya. Dan tentunya karena ini adalah otomatis maka kita bisa men-scale up ya, meningkatkan scalability-nya, dapat memproses data transaksi secara masif, namun juga tetap akurat dan memiliki ketersediaan atau availability yang tinggi. Jadi ada 4 hal ini sebagai aspek umum yang dibutuhkan oleh bisnis dari sistem IT. Kalau ada yang lain mungkin mau diusulkan silakan gitu kan. Kita hanya buatkan sebuah pemaparan nih aspek-aspek seperti ini. Dari semuanya itu nanti apa yang menjadi hal utamanya, itu yang kita akan bahas, yang menjadi inti bahasan kita kali ini, gitu ya. Oke, mungkin dari sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, atau adik-adik mahasiswa, silakan. Saya teruskan dulu. Oke, seperti yang kita lihat, seperti yang kita lihat pada layar, ya ini kita sebutnya IT stack, gitu kan. Jadi dari mulai paling bawah, kemudian yang paling atas, ya kan. Paling atas itu pada akhirnya by the end gitu kan, pada akhirnya adalah delivery dari IT itu adalah experience, user experience gitu kan. Contohnya kita menggunakan GoSend, beli makanan, yang kita dapat experience paling akhir adalah kepuasan karena makanannya enak, cepat diantar, nggak perlu repot pergi-pergi, ya kan. Terus kenyang gitu kan. Kita pengen sesuatu tapi kita belum sempat ke sana karena waktu tempatnya jauh, macet segala macam ya kan. Ternyata dengan adanya GoSend ternyata menyenangkan. Kalau dulu awal GoSend muncul gitu kan, apa yang kita rasakan? Masa ada orang mau pakai, ngapain juga pakai GoSend. Nah kan kita datang ke sana, ngobrol, chatting segala macam ya kan. Kemudian yang terjadi adalah malah kita benar-benar merasakan betapa enaknya sih menggunakan aplikasi IT system itu ya kan. Karena memang memberikan satu experience yang baik. Jadi ada user experience yang paling atas, kemudian user interface, itulah sistem interface-nya, aplikasi si GoSend-nya sendiri gitu kan. Kemudian ada network-nya gitu kan, internet lah apa gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi dari network adalah sebuah back-end yang kita sebut sebagai API server atau sistem itu back-end. Yang dimana ada server, ada rack servernya, ada database-nya, ada aplikasinya dan seterusnya ya. Kemudian setelah si hardware infrastruktur kemudian si back end gitu kan, ada aplikasi yang dijalankan
yang dia menjalankan yang kita sebut sebagai business process logic gitu ya. Algoritma yang dikembangkan oleh para developer, para analis, kemudian jadilah sebuah bisnis proses begitu kan. Ada yang menggunakan microservice arsitektur dan lain sebagainya gitu kan. Pembahasan tentang masalah bagaimana kita mengembangkan sistem kinerja tinggi itu sudah ada pembahasan di sebuah topik lainnya. Itu membahas di dalam situ. Dan sebuah bisnis proses itu membutuhkan underlying support. Di bawahnya adalah framework, misalkan bahasa programnya apa library-nya, dan bagaimana framework-nya supaya kita bisa kembangkan dengan baik. Contohnya kalau Java menggunakan Java Spring gitu kan. Kemudian data management yang tidak kalah pentingnya, termasuk adalah big data, RDBMS, PostgreSQL misalkan, kemudian Redis atau Memcached, itu semua adalah bagian dari infrastruktur IT stack kita sebutnya, dari paling atas sampai paling bawah gitu kan. Itu semua adalah keseluruhan dari IT stack yang melingkupi dunia kita sehari-hari sebetulnya. Kemudian di bawah dari framework, library, dan data management, kita melihat ada library ya, OS library, glibc atau apa gitu kan, tools, ya kan, OS tools. Kemudian di bawahnya lagi adalah kernel. Kalau OS saat ini kita tahu, mungkin di laptopnya adik-adik ini menggunakan, ya kan masih menggunakan Windows ya. Ada yang juga menggunakan Linux, mungkin Ubuntu gitu kan. Kemudian ada juga menggunakan Mac kalau pakainya Apple gitu kan. Dan yang lainnya mungkin saya kira antara Windows, Linux atau Mac atau ya. Kemudian setelah OS itu di bawahnya lagi dari OS adalah driver, kemudian hardware, dan yang terpenting di antara semua itu sebetulnya adalah prosesor yang menjalankan semuanya. Jadi ini ibarat kalau ini orang ini bertumpuk-tumpuk gitu ya. Itu yang paling bawah adalah si prosesor yang menahan beban keseluruhan itu. Semua sistem IT, semua sistem hardware IT gitu kan, disebut sistem IT ketika dia ada prosesornya. Karena prosesor lah itu membuat sebuah device menjadi computer system gitu ya. Nah, kita menyatakan bahwa prosesor yang paling utama karena ada faktor-faktor lainnya di atasnya. Pembahasan ini yang ingin saya arahkan, yang saya sampaikan adalah betapa pentingnya prosesor. Saya kira tidak hanya prosesor saja, tapi juga OS, ya, sistem operasi, dalam menjaga keseluruhan sistem berjalan dengan baik. Kalau bisnis proses bisa apa saja, ada aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, dan seterusnya, ya kan? Framework bisa apa saja, library bisa apa saja. Jadi semakin ke atas tuh semakin berkembang ya, seperti pohon gitu kan. Semakin ke bawah semakin konvergen ya. Semakin konvergen, semakin tidak banyak perubahan begitu kan. Saya akan gambarkan terlebih dahulu ini. Seperti pohon begitu ya. Jadi semakin ke atas semakin bercabang-cabang. Dan di bawahnya ini adalah yang kita sebut tadi prosesor, dan di atasnya adalah OS, operating system. Jadi ini yang kita gambarkan, mungkin sudah ada gambaran. Aspeknya memang sebenarnya banyak ya, bukan berarti prosesor itu yang paling dominan secara pembelajaran, memang tidak. Apakah semuanya kita harus belajar prosesor? Tentunya tidak juga gitu kan. Namun kita harus memahami semua sistem itu ternyata tidak dapat berjalan kalau nggak ada prosesor. Itu sebuah pemahaman yang harus kita pahami. Kemudian juga kalau misalnya kita punya komputer apapun bentuknya, entah itu kecil seperti Raspberry Pi gitu kan, atau Edison gitu kan, ataukah besar seperti servernya untuk data center gitu kan, semuanya tuh harus punya apa yang disebut dengan prosesor dan juga tentunya OS gitu kan. Jadi prosesor OS itu adalah pasangan yang tidak terpisahkan dalam menunjang infrastruktur IT, dan itu menjadi hal yang cukup signifikan secara investasi, secara pembelajaran, secara faktor yang menentukan juga kecepatan maupun keamanan sistem sebetulnya gitu ya. Namun sayangnya sebagai infrastruktur
kita di Indonesia ini sangat jarang sekali ada orang-orang yang mau mempelajari atau yang mau melaksanakan tugasnya untuk memberikan services gitu kan, daripada hanya membeli lisensi dari luar ya. Memang tidak mudah hal seperti itu. Namun kita tahu bahwa dia ada di mana-mana. Kita bisa punya 10 macam aplikasi, tapi 10 macam aplikasi itu hanya menggunakan satu macam atau dua macam saja OS atau prosesor. Kira-kira seperti itu dulu, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan katanya? Boleh. Silakan disampaikan pertanyaannya. Baik, ada pertanyaan ini Pak Julianto ya, dari Muhammad Rafli Ardiansah. Nah, berkaitan dengan Muhammad Rafli Ardiansah terkait dengan tampilan ini ya di IT Stack ini. Jadi Muhammad Rafli Ardiansah menanyakan, itu tanda panah akses ke bawah dan ke atas itu maksudnya apa? Jadi ke bawah ini yang akses, ke atas ini yang periode itu Pak ya. Ini salah ketik Mbak, harusnya provide. Jadi ke bawah ini akses. Akses ke bawah. Terus ini providing. Menyediakan. Jadi OS provide ke kernel, kernel provide ke business process logic. Business process logic provide, apa yang di provide? Servicesnya gitu ya. Resource-nya. Jadi resource-nya itu di provide ke atasnya terus. Jadi penikmat ya, consumer paling besar, paling utama, ultimate yang paling atas yaitu adalah si user sendiri. Ya tuh. Jadi dari bawah ini ke atas tuh memprovide layanan, memprovide resource begitu ya. Seperti itu. Apakah cukup jelas? Halo? Ya. Jadi yang ke bawah ini adalah akses. Baik, Muhammad Rafli mungkin halo Muhammad Rafli tadi raise hand, mungkin mau ada yang ditanyakan langsung dengan Pak Julianto. Boleh. Mungkin lebih enak kayaknya si penanya ini nanti langsung berinteraksi saja Pak Julianto ya, kayaknya ya. Boleh, jadi ada komunikasi dua arah gitu. Boleh. Sudah? Indah. Silakan Muhammad Rafli, nyalakan mic-nya. Halo? Ada, silakan Muhammad. Ya, bisa dinyalakan mic sama kamera mungkin Muhammad Rafli ya. Halo? Ya, silakan Muhammad Rafli, silakan. Belum ada ininya, suaranya. Suaranya masih belum terdengar. Di-unmute dulu ya. Ya, halo Muhammad Rafli, bisa dengar? Mungkin ada kendala jaringan. Ternyata ada kendala Pak Julianto ya. Mungkin kita ini dulu Pak, kita skip, nanti mungkin kita berikan kesempatan lagi Pak untuk Muhammad Rafli bertanya. Nggak ada. Oke, saya teruskan kalau gitu. Ya, silakan, Jadi seperti yang kita lihat pada layar, pada slide ya, IT Stack itu dari bawah ke atas. Kalau ada adik-adik yang ingin bertanya, sebetulnya ini kesempatan, karena apakah cukup dipahami stack seperti ini gitu kan? Oh, ini gambar kelihatan ya, kecil ya. Jadi saya gambarkan seperti pohon, tolong di pin spotlight, tukar. Sudah? Bukan video yang di spotlight ini ya. Oh iya, oke. Jadi gambaran seperti ini, pohon ada akar, kemudian batang utama, kemudian bercabang-cabang. Jadi kalau di bawah itu nggak banyak ya prosesor. Prosesor saat ini di dunia ini ada berapa? Mungkin saya lebih bertanya, lebih enak mungkin buat adik-adik ya. Siapa tahu ada hadiah nggak nih? Hanya ada
sebetulnya saat ini ya, kalau kita bicara dalam dunia bisnis, sekarang ini prosesor itu tidak banyak ya. Dalam hitungan tangan, satu tangan itu sudah cukup banyak. Apakah ada di antara adik-adik yang mengetahui prosesor mana yang paling prominent saat ini, yang paling baik lah, paling prominent? Sebutkan nama prosesornya kalau bisa dengan tipenya. Ada yang mau dapat hadiah, nanti hadiahnya kita kirim boleh gitu. Silakan angkat tangan, kemudian allow to talk, kemudian sampaikan apa nama prosesornya, kalau bisa dengan serinya gitu ya. Karena satu vendor itu memiliki beberapa tipe seri soalnya. Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Nggak ada. Nggak ada ya. Baik, tidak masalah, nggak apa-apa. Jadi prosesor itu saat ini ada banyak, nggak banyak sih. Pertama dari segi manufacturer-nya AMD, ya pernah dengar, saya kira harusnya dengar ya, ada Ryzen, ya yang sering main game pasti tahu Ryzen 5, Ryzen 7 gitu kan. Ada yang versi untuk server namanya EPYC. Oke. Kemudian nggak tahu yang lain ya, dulu yang versi lama ya. Kemudian Intel, saya kira harusnya mostly people understand ya, Intel karena dia adalah incumbent, market leader juga masih ya. Intel itu ada iX gitu ya, i3, i5, i7, i9 gitu ya. i3, i5, i7, i9. Kemudian ada yang versi servernya Xeon. Ya. Xeon, Intel. Ada lagi yang tahu yang ketiga, yang keempat? Oke. Kalau ada silakan angkat tangan, tolong Mbak Indah langsung dipantau. Ada yang tahu? Power. Ada, Pak. Tadi sudah langsung hilang. Langsung hilang. Ini ada, Pak. Iya, silakan. Abdurrahman. Silakan. Langsung saja sampaikan. Abdurrahman, ada yang raise hand sepertinya, Pak. Bisa langsung disampaikan, sudah detok. Silakan disampaikan. Abdul Rahman. Ayo. Abdul Rahman menjawab Intel vPro. Intel vPro, ini sudah Intel. Yang lain? Yang ketiga nih namanya power processor. Dari mana? Dari IBM. Jadi nama lengkapnya IBM Power. Jadi kalau kita sebut IBM processor agak rancu karena IBM itu perusahaan yang sangat besar. Jadi kita sebutnya IBM Power. Ada lagi yang mau jawab? Yang lain? AMD itu. Adalah prosesor yang sering digunakan untuk mobile, ya. Ada lagi yang mau jawab? Spark. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 5 kan? Nah, ada lagi yang lain? Lebih nggak kelihatan lagi. Ada namanya Elbrus, punyanya Rusia. Waduh. Ini out of contact ya. Ini sudah dead, sudah nggak ada lagi. Elbrus udah nggak jelas lah, karena dia udah kalah jauh dibanding Intel. Kemudian ARM, bagaimana? ARM itu sebetulnya sudah sekelas untuk desktop. Ya. Handphone kita itu sudah lebih canggih daripada komputer yang digunakan untuk menerbangkan manusia ke bulan. Katanya demikian, gitu ya. Jadi ARM ini sudah memiliki kualifikasi yang bagus untuk digunakan sebagai desktop applications, tidak hanya sebagai mobile, desktop sudah cukup oke. Tapi ARM sebetulnya masih belum convenient, masih belum cukup untuk digunakan di back-end, di sisi tadi itu yang kita lihat di business process logic atau API server. Somehow bisa untuk aplikasi biasa masih bisa. Tapi kalau untuk aplikasi yang tertentu yang lebih berat, seperti contohnya database, belum bisa. Jadi ini masih desktop, kadang-kadang masih, kadang bisa jadi server. Begitu.
IBM Power bagaimana? Ini powerful memang, ya. Walaupun masih kalah dibanding yang di atas nih, gitu kan. Sekarang udah kalah. Namun masalahnya secara perkembangannya sudah tidak terlalu menarik lagi si IBM ini. Kenapa tidak menarik? Karena sekarang ini kalau nggak salah powernya harusnya jadi Power 9 versinya atau 10 harusnya. Jadi perkembangannya sudah tidak terlalu bagus, ya. Karena kalau kita mempelajari atau memahami prosesor sebagai underlying IT system kita di seluruh dunia, kita pasti paham itu akan tergantung pada siapa yang menjalankan code-nya kita, gitu kan. Karena kalau kita punya satu sistem dan tidak ada prosesornya, tidak ada code yang dijalankan, berarti mungkin itu bukan IT system, gitu ya. Nah, itulah prosesor, dan kita coba kita paparkan ada berapa aja prosesor di dunia ini. Nah, kemudian kita lihat ini nggak ada lagi, ini sudah di luar out of discussion, ini sudah tutup perusahaannya, walaupun masih ada yang bikin. Part prosesor itu kayaknya masih dibuat oleh Fujitsu, gitu kan. Namun secara teknologinya sudah ketinggalan jauh, dan karena yang membuat adalah Sun Microsystems yang kemudian dibangkrutkan oleh Oracle, maka saya kira tidak ada lagi yang akan mengembangkan, ya. Nah, apalagi kalau di dalam sana di Fujitsu di Jepang itu ada pengembangan. Tapi yang jelas Spark ini masih sepertinya diproduce oleh Fujitsu Jepang. Spark ini adalah prosesor yang di open source-kan oleh Microsystem. Kemudian ARM, kita tahu ya ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memproduksi ARM, dari mulai Samsung, gitu kan. Kemudian banyak yang membeli blueprint dari ARM, kemudian dia cetak sendiri prosesornya, itu yang namanya ARM, begitu. Kemudian IBM Power, tadi saya ceritakan, dia sudah sangat ketinggalan teknologinya, tidak berkembang. Sebuah perusahaan teknologi yang teknologinya tidak berkembang sekian tahun, itu ya kira-kira mungkin akan kurang baik lah kalau kita pertahankan, karena nanti teknologinya bisa obsolete, sementara kita masih tergantung, ya kan, karena prosesornya adalah teknologi yang paling bawah, kita lihat di stack itu paling bawah. Kalau sudah uzur prosesornya nggak bisa berubah kan repot juga kan. Jadi ini juga enggak sih, ya, ini masih oke, masih bisa untuk desktop. Kemudian ada dua ini rival, ya, AMD dan Intel rival. Ya, ini dua prosesor yang saling bersaing di market. Cuman saat ini yang paling happening, paling menarik itu AMD karena dia punya kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada Intel. Saat ini perbandingannya satu Intel, ya ini hanya sekedar perbandingan sekilas saja, satu Intel. Saya tidak jualan AMD juga, saya cuma membandingkan bahwa kita ini sangat membutuhkan prosesor, untuk itu kita harus memahami dan benar-benar menguasai apa yang di-provide oleh prosesor. Itu sama dengan salah. Dua prosesor Intel sama dengan satu AMD. Gitu. Wow, kalau begitu keren dong AMD. Oke, sorry. Dua prosesor Intel sama dengan satu AMD, gitu kan. Ya, kalau gitu bagus banget. Ya, memang. Tapi apakah everybody know about that? I'm not sure. Jadi ini bukan hal yang mudah juga dipahami sebetulnya. Tapi ya itulah, kita harus paham. Sebab kita harus melakukan efisiensi, dan efisiensi itu juga dimulai dari paling bawah di semua stack, gitu kan, termasuk yang paling bawah, gitu kan. Bagaimana bisa begini dan seterusnya kita bisa bahas kemudian. Kalau mau tanya silakan. Ini tentang prosesor, oke. Kemudian di atasnya lagi adalah OS, ya toh. Bagaimana dengan OS, ya kan? Nah, ini dia. Jadi dua hal ini, prosesor dan OS adalah pokok pembicaraan kita. Sudah saya ceritakan, begini prosesor. Jadi saat ini kalau kita bicara prosesor, kita bicara dunia bisnis, kita nggak bicara dunia yang di handphone ataupun desktop application. Referensinya kita adalah sebuah mesin yang dijalankan di back end, di data center. Entah itu di perbankan, entah itu di data center mana, ya. Jadi kita bicara pilihannya itu cuma dua ini. Either AMD atau Intel, ya. Nanti kita akan perjelas di antara dua ini, akan kita perjelas. Kita kemudian naik dulu ke atas ke operating system. What we have,
kita punya apa di OS, ya kan? Kita punya apa? Kita punya, kalau OS, coba sebutkan adik-adik OS apa saja. Ada yang angkat tangan, silakan. OS. Oke, Ada Pak. ya langsung aja. Pak Atau Indra. tulis boleh. Sudah Pak Indra. Ya? Sudah di. Iya, langsung aja sampaikan. Coba Muhammad Rafli dimatikan. menjawab Linux itu, Pak Julianto. Yang Linux. Boleh, ini Linux, benar. Windows series. Windows All Series. Emang ada berapa series ya Windows ya? Udah lama nggak pakai Windows soalnya. Android. Oke, tulis dulu aja, tulis dulu. Android. iOS. Apa lagi? Mac OS itu. iOS ya. iOS ya Pak ya? Iya, iOS. iOS itu. Kemudian sudah? Ada lagi. Symbian masih ada ya, Pak? Symbian untuk Ada. Nggak ada kayaknya. sudah nggak ada ya. Oke, boleh. Unix, Rasanya sudah nggak ada. OS. Unix OS. Unix ini. Mungkin bisa sebutkan varian Unix-nya apa? UX, AX, RIS. IRIX, IRIX harusnya, IRIX. Kemudian Solaris. Iya. Apalagi? Yang lain? Ada yang menjawab RIS, Pak. RISC itu adalah tipe prosesor, jenis prosesor, bukan OS. Banyaknya OS ternyata ya. Nah dulu kita lihat ya. Roaming. Chromium itu ya oke lah. Chromium itu OS-nya, web OS. Oke, yang lain? 7. Oke ya, cukup. Oke. Pertama yang saya mau coret Chromium dulu ya. Chromium itu web OS, artinya dia sebenarnya bukan OS yang sebenarnya. Dia seperti Android sebetulnya. Android juga saya mau coret karena OS yang sebenarnya di dalamnya dia adalah Linux. Jadi sama dengan Linux yang di atas ya. Ini saya coret karena dia adalah bawahnya adalah Linux gitu kan. Jadi yang kita bicara OS itu adalah yang benar-benar OS-nya. Bukan cuma kernel sih, tapi juga OS. Kenapa? Ada lagi yang jawab harmoni Pak. Harmoni. Oh, harmoni. Nggak tahu nih. Ini coba yang jawab silakan ceritakan apa itu harmoni. Teman saya belum dengar. Hah? Jimmy bisa langsung bicara. Ya, silakan. Silakan bicara. Silakan sampaikan apa itu harmoni. Harmony OS itu salah satu OS untuk Huawei. Itu OS spesifik ya, bukan OS yang di luar. Jadi kita nggak masuk. Ya, itu kalau gitu banyak sekali. Biasanya itu turunan dari Linux. Ya, betul. Oke, Novita Sari, raise hand ini ya. Ya. Jadi kalau gitu masuknya Linux. Linux ya. Jadi turunan dari Linux. Oke. Kayak itu tadi ada yang Novita Sari sudah? Sudah, tapi belum bisa. Silakan. Sudah? Oke, saya kira mungkin anggap cukup dulu aja. Memang banyak sekali OS ya. Kalau kita mau detailkan, saya kira akan hampir ratusan ya. Karena banyak yang juga menurunkan dari Linux ya. Untungnya juga tidak ada yang menjawab Red Hat gitu ya, atau SUSE gitu. Karena itu adalah juga hanya distro bukan OS gitu ya. Jadi benar semua itu adalah bagian dari Linux, termasuk Android ya kan, termasuk WebOS, termasuk Harmony gitu ya. Kemudian bagaimana dengan Windows? Ya, Windows ini sebuah OS, another OS karena dia menggunakan Windows NT ya. NT, core-nya NT ini Windows. Oke. Kemudian bagaimana dengan iOS? iOS ini adalah
BSD. Ya, ini ada free BSD, ada net BSD, ada open BSD, ada 3 macam kalau nggak salah. Semuanya base dari BSD. BSD adalah Berkeley Software Development. Jadi sebuah komunitas ya software development yang ada di UCB, University California Berkeley di Amerika. Dia membuat cloning Unix. Ya, ini biasanya adalah klonnya Unix clone. Ya, saya kira dia bisa bikin begitu karena dosen-dosennya itu mungkin juga mantan developer Unix yang di zaman dulu ya. Jadi dia menggunakan mungkin tugas belajar dikumpulkan ya, dosennya pecah-pecah ke masing-masing mahasiswa, dikumpulin gitu. Kalau zaman sekarang ada GitHub gitu kan, zaman dulu pakainya itu kali ya. Muncullah namanya BSD. BSD ini ya boleh dikata atau boleh disebut Unix clone gitu kan. Beda dengan Linux. Linux itu mirip dengan Unix tapi is not cloning karena sebetulnya tidak benar-benar sama, code-nya from scratch gitu kan. Oleh karena itu kalau Linux disebutnya Unix compatible saja karena memang dia kompatibel dengan Unix. Jadi BSD ini kategorinya Unix. Unix sama ini. Jadi satu sebetulnya. Unix yang versi untuk komputer kecil gitu ya, karena biasanya Unix itu untuk komputer yang gede-gede gitu kan, dari mulai PDB-11 dan seterusnya. Unix ini varian banyak, UX, AX, IRIX, Solaris dan sebagainya. Mereka bisa punya pengembangan ini hanya karena mereka membeli source code-nya dari Unix System 5. Jadi pada dasarnya dia nggak hanya, dia kayak semacam distro lah ya, pengembangan dari Unix yang aslinya, Unix System 5. Ini adalah sebetulnya OS pertama di dunia ya, Unix ini. Nah, Unix ini sudah ada lagi ya saat ini ya, karena sudah digantikan oleh Linux. Jadi hardware besar yang pakai Unix juga sudah terlalu uzur ya, sudah di-replace. Dan lagi pula kalau kita bicara Unix environment sudah bisa di-replace oleh Linux dan oleh FreeBSD. Jadi ini sudah no more. Kalau di Amerika masih banyak orang pakai FreeBSD gitu, di Indonesia saya udah jarang banget gitu kan. Sudah kalah pamor dengan Linux gitu ya. Jadi kalau kalian mau belajar yang mana nih, BSD atau Linux gitu kan. Kalau mau yang lebih banyak widely accepted, saya kira lebih baik belajar Linux ya daripada FreeBSD. Tapi nggak apa-apa kalau pengen yang sedikit lebih berbeda atau keren ya boleh-boleh aja. Saya kira beberapa device embedded yang proprietary gitu kan, kayak contohnya iOS itu dari BSD sebetulnya dia kategorinya BSD. Jadi bukan open source sistem operasi yang secara mandiri sendiri bukan ya. Jadi ketika Steve Jobs dikeluarkan dari Apple gitu kan, sebagai pendiri Apple dikeluarkan dari Apple, dia membangun satu perusahaan baru namanya Next gitu kan. Next dia emang kan selalu punya visi yang sangat futuristik gitu kan. Dia membangun perusahaan namanya Next yang mana dia menggunakan BSD sebagai engine-nya. Ya waktu itu Macintosh tuh Mac sudah punya OS gitu kan, tapi memang kalah keren. Sama halnya Symbian. Symbian tuh begitu sudah ada Android lewat dia ke laut gitu kan, kalah jauh. Nah itulah masalahnya. Kenapa Nokia itu tidak bergeming, itu bingung juga gitu kan. Kalau Nokia memahami hal yang lebih mendasar, ada orang-orang paham tentang sistem engineering di Nokia, saya kira sudah diwanti-wanti tuh si bosnya gitu kan. Karena secara fitur dan teknologi jauh sekali gitu kan. Linux itu yang dimasukkan ke Android ini kelasnya kelas Unix. Unix aja kalah sama Linux, bagaimana bisa? Jadi saat ini perbankan itu pun sudah menggunakan Linux adopsi. Nah, ini hebatnya gitu kan. Ya nggak tahu orang yang di bank-bank di Indonesia taunya itu dari mana. Saya kira mungkin taunya dari reportnya orang lain yang di Amerika saja. Sebetulnya kenapa dia bisa replace? Karena emang Linux far better than Unix gitu kan. Kenapa begitu? Nanti saya ceritakan. Jadi dulu zamannya ya 10 tahun yang lalu nggak ada namanya Linux di dalam data centernya perusahaan-perusahaan atau enterprise, nggak ada ya. Nggak mungkin lah, wah nggak mungkin masa pakai Linux gitu kan. Kalau orang yang tahu, ya why not gitu kan. 20 tahun yang lalu, sekitar tahun 2000 apa ya, 23 gitu kan, hampir 20 tahun yang lalu gitu kan, sudah ada berita gitu kan. Di Amerika orang yang menggunakan server farm yang pakainya Solaris, dia
pakainya Sun Microsystem diganti oleh Linux for Solaris gitu kan. Ada Linux untuk ini apa namanya untuk Solaris. Jadi menggantikan si OS-nya Solaris gitu kan. Linux for Spark gitu ya. Nah, jadi ada satu hal yang aneh, why gitu kan? Kenapa Linux dipakai di mesin Unix gitu kan? Jadi saat ini semua mesin-mesin yang tadinya menggunakan Unix kayak contohnya IBM Power ini kan Unix sebetulnya. Unix itu IBM AX. Itu sudah bisa mensupport Linux zaman dulu itu karena para developer Linux-nya itu sudah membuat porting supaya dia bisa running di Unix. Karena memang pada dasarnya secara arsitekturnya Linux itu sudah mirip banget dengan Unix sehingga dia bisa replacing. Pertanyaan pertama adalah kenapa di replace? Ya, ada dua hal sebetulnya. Satu karena masalah lebih baik fiturnya, ya kan? Kedua mungkin lebih murah, ya. Dua-duanya benar. Tapi yang paling utama yang pertama, karena lebih baik. Nah, kenapa lebih baik? Kita akan ceritakan kemudian. Jadi, saya akan teruskan ini sudah disilang. Jadi, simply ada dua, Linux sama Windows. Oke? Sekarang saya tanya kepada adik-adik, ya, kepada teman-teman dosen juga boleh. Kalau kita jadi orang IT di sebuah perusahaan korporasi, kita pilih pakai mana? Pakai Linux atau pakai Windows? Yang pilih pakai Linux, angkat tangan. Banyak. Nggak ada ya? Dua orang. Dua. Yang pilih pakai Windows, angkat tangan. Banyak seperti ini Pak Yuli, kalau Windows. Oke. Jadi saat ini ternyata sudah banyak orang yang menggunakan Linux. Di data center. Jadi sejak tahun 2016 onward ya. Mungkin belum semuanya. Mungkin hanya baru di beberapa server yang tertentu gitu kan. Tapi memang sudah ada adopsi ya, Dan saya kira adopsinya cukup besar ya. Pertanyaannya kenapa kok mau pakai Linux gitu kan? Oke, saya masuk ke OS Linux ya. Oh ya, silakan. Mungkin kita jawab dulu pertanyaannya. Sebutkan aja. Atau Bapak ingin Pak. Jangan Pak Juli, mungkin saya bacakan untuk pertanyaan dari apa nih? Nggak ada namanya nih Pak ya. Ya siap Pak, boleh. Apa? Izin bertanya Pak, jika benar apa yang Bapak katakan bahwa AMD lebih besar dari Intel, namun kenapa nyatanya tidak sedikit dari masyarakat memiliki stigma Intel lebih unggul daripada AMD, sehingga lebih memilih untuk menggunakan Intel daripada AMD. Seperti contoh, studi kasus beberapa waktu kemarin saya menemani saudara untuk membeli laptop, dan penjual lebih merekomendasikan untuk memilih laptop dengan prosesor Intel daripada AMD. Apakah ada kelemahan tertentu dari AMD yang membuat masyarakat lebih memilih Intel? Nah, demikian Pak Yuli untuk pertanyaannya. Ya, pertanyaannya menarik. Jadi stigma itu saya kira saya jawab saya tidak tahu tidak ada stigma itu karena yang disampaikan contohnya adalah untuk penggunaan end user. Yang kita bahas ini untuk penggunaan enterprise, korporasi, beda jauh. Ya. Jadi kalau kita ke Glodok, beli laptop mana AMD atau Intel gitu kan, saya nggak komen ya. Ada yang nggak tahu, ya dia akan menyarankan AMD, misalkan anggap dia nggak tahu gitu kan. Atau malah dia menyarankan Intel gitu kan. Kalau zaman dulu itu kemungkinan Intel itu disukai karena tidak memboroskan baterai. Tapi untuk gamer, dari zaman dulu sih gamer itu paling akan pilihnya AMD. Iya, Bapak tahu Pak ya. Jadi kalau ditanya kenapa, saya nggak komen karena yang ditanya konteksnya di end user. Kita nggak bicara di end user, kita bicaranya di enterprise. Ya, kalau di enterprise bagaimana? Cek aja. Ya, kalau orang itu ngomongnya Intel, berarti dia belum tersosialisasi. Padahal saya sudah sosialisasi dari 2 tahun yang lalu. Ya bukan saya saja sebetulnya. Saya ini hanya evangelising masalah prosesor karena saya nggak ada keuntungan apapun gitu kan. Tapi masalahnya kenapa saya evangelising? Karena ini
2 Intel equal 1 AMD, ya kan? Dengan demikian kita akan punya investasi yang akan lebih baik, ya kan? Karena harganya saya kira nggak akan lebih mahal dari Intel, gitu kan? Kalau kita baca lebih lanjut, ini karena ada pertanyaan, maka saya teruskan masuk ke prosesor ya. Jadi ada 2 nih, prosesor OS ya. 2 hal yang sangat menarik. Semoga adik-adik nanti jadinya belajar lebih dalam di situ. Jadi kalau kita baca berita-berita, Intel itu punya strategi namanya TikTok. Kayak TikTok ya, kayak TikToknya itu ya, bukan. Ya namanya sama, TikTok gitu kan. TikTok. Jadi 1 tahun nih, ini saya ambil 2 timeline, 2 tahun. Tahun pertama, tahun kedua gitu kan. Ini ada TikTok. Jadi setiap tahun mereka ada 2 tik, ada 1 tik dan 1 tok. Tik itu saya lupa ya. Itu apa? Either yang A atau yang B gitu ya. Saya anggaplah yang tik itu adalah shrinking. Jadi dia prosesor itu dari gede begini jadi kecil. Jadi dia nggak merubah teknologi apapun, hanya merubah teknik untuk membuat prosesornya di mesin. Jadi shrinking, gitu kan? Tok itu adalah merubah teknologinya yang tadinya cuma 1 miliar transistor, ya kan? Kalau prosesor kan pakai transistor. Jadi isinya ada 2 miliar misalnya begitu. Tok. Jadi ada 2 pipeline, TikTok. Habis hasilnya tik dipakai buat ini, tok. Jadi tik ketemu tik, ya teknologi mesin untuk membuat lebih kecil itu punya divisi yang tik. Ini yang membuat lebih kompleks divisi yang tok begitu. Nah, 2 tahun apa lebih dari 2 tahun nggak ada TikTok lagi. Begitu. Saya kurang jelas berapa tahun ya. Sudah lama, cukup lama sampai CTO-nya resign ya. Jadi bukan hanya memang tidak ada perkembangan, namun juga secara beritanya begitu dan juga produk yang dikeluarkan juga tidak berkembang. Itu secara berita ya. Jadi kalau kita bicara bisnis, kita nggak bicara tentang teknologi melulu, nggak bisa ya. Kita beli barang, beli teknologi dari siapa gitu kan? Bagaimana begitu kan? Nanti kalau kita beli, apakah supportnya langgeng? Siapa yang buat dan seterusnya itu akan dipertanyakan. Nggak bisa ini kursinya bagus, keren dan segala macam, harganya nggak mahal, oke gitu kan? Tanaman enggak. Kalau ada yang pecah gimana garansinya gitu kan? Jadi akuisisi sebuah teknologi atau barang itu nggak bisa ketika kita membeli saja, tapi harus long lasting dan dia harus bekerja bertahan sesuai dengan fungsinya pada waktu yang ditentukan begitu ya. Jadi beberapa hal ya. Alasan berikutnya adalah secara teknologi begini. Ini adalah testing yang sudah well proven yang kita lakukan sendiri ya kan. Intel begini, AMD begini, Power PC, IBM Power juga begini, itu sudah kita laksanakan dan memang hasilnya demikian. Yang paling tinggi hasilnya adalah AMD. Ya terus tentu saja AMD ini adalah AMD EPYC ya, yang untuk server, bukan AMD Ryzen yang buat desktop begitu. Walaupun mirip-mirip sebetulnya. Seperti itu Pak jawabannya. Jadi pertanyaan tadi memang cukup menarik, tapi konteksnya yang ditanyakan kan di level desktop ya, level end user. Kita bicara level server begitu ya. Jadi silakan dielaborasi ya. Zaman sekarang tuh mudah sekali mengelaborasi, tinggal buka Google, ketik keywordnya, enter, baca gitu kan. Jadi zaman sekarang sudah banyak sekali orang-orang yang ordernya AMD ya. Karena memang sudah terbukti secara performance even far better. Dan AMD memang melakukan breakthrough. Jadi kita bicara begini karena sudah ada breakthrough yang dilakukan yang sudah terjadi di 2 tahun, 3 tahun yang lalu gitu kan. Dan sekarang supaya orang nunggu pengen beli, pengen diganti karena lebih bagus, lebih cepat. Itu tentang prosesor. Kalau ada yang mau tanya lagi silakan. Kemudian yang tentang balik ke OS ya. Jadi Linux itu sudah banyak sekali digunakan, sudah menjadi penggantinya Windows karena dulu yang pakai Windows, sekarang udah nggak lagi pakai Windows, digantikan pakai Linux. Dan untungnya atau sayangnya gitu kan, untungnya Linux itu ya karena nggak mahal semahal Windows, cuman sayangnya itu kan harus beli license karena harus si pengguna itu di dunia bisnis nggak bisa ya kita pakai Linux itu harus pakai gratisan begitu nggak bisa. Kenapa? Ya karena ini kalau dia pakai kemudian ternyata
ada masalah, dia mau komplain sama siapa gitu kan, masa direktur IT digantung gitu kan, atau dipenjarakan gitu kan, gara-gara kamu salah investasi, saya mesti tuntut, masukin penjara supaya saya nggak dituntut sama pemegang saham gitu kan, kan lain lagi ceritanya. Jadi di dalam dunia bisnis itu risk mitigation itu hal yang harus kita pahami baik-baik gitu kan. Itulah kenapa setiap kita membeli teknologi kita nggak bisa asal beli dan harus ada yang melayani gitu kan. Bahkan saya kira tidak hanya itu juga compliant dengan aturan-aturan pemerintah kayak OJK itu juga mesti dipertimbangkan. Oleh karena itu kalau mengadopsi open source, contohnya pakai Linux begitu di korporasi, maka ini harus membayar biaya kepada seorang atau perusahaan yang memberikan layanan gitu kan. Kayak contohnya ya pakainya yang Red Hat, nggak mungkin pakai yang Debian. Baik, Kalau dia mau Pak pakai Yuli, mungkin waktu kita 10 menit lagi Pak untuk pemaparan Pak ya. Yap. Waktu ya, boleh nggak masalah Pak. Jadi hidup ini tadinya oke, baik, tapi kemudian ya itu tadi kita harus membeli ke sebuah vendor ya. Tapi nggak masalah, itu buat kalangan bisnis sesuatu yang harus dilakukan seperti itu. Jadi di sini kita bicara tentang Linux ya, itu sudah menjadi hal yang sangat prominent. Tapi kemudian apa yang menjadi keunggulan sebetulnya sih? Nah ini akan saya ceritakan. Boleh dipindah ke slides. Ya. Ya. Oke, bukan yang itu kan. Awalnya itu dah. Jadi kalau kita bicara sistem operasi, apa yang kita butuhkan dari sistem operasi untuk menunjang sistem performance atau menunjang IT stack yang tadi kita bahas. Pertama adalah kemampuan dia melakukan multi processing dan multi threading. Ya, di sini multi processing itu sudah pasti Linux unggul karena dia adalah cloning kompatibel atau keturunannya Unix yang memang punya nature-nya itu multi processing. Multi threading adalah sebuah teknologi yang baru yang dikembangkan oleh Windows tahun 2000 something kalau nggak salah ya. Itu multi thread. Itu memang asalnya dari Windows gitu kan. Dengan Windows NT-nya lebih canggih benar. Dan memang dia akan akan lebih efisien karena memorinya tidak terlalu besar. Namun kalau multithread itu, kalau semuanya multithread, akibatnya software kita jadi monolitik. Jadi single proses jadi monolitik, begitu kan. Nah ini akan jadi masalah. Kalau satu thread yang bermasalah, salah melakukan proses, menyebabkan satu prosesnya mati semua, akhirnya hilang semua. Jadi ada untung ruginya. Yang jelas, multi processing dan multithread ini adalah kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak terelakkan dari penggunaan OS, dan sebetulnya dua-duanya oke lah, comply. Cuman kalau untuk multi proses di Windows, saya kira agak sedikit berat di Windows. Kalau di Linux prosesnya itu nggak berat-berat amat gitu ya. Memang di Windows ditujukan untuk membuat multi-thread. Oke. Tidak kalah pentingnya, dan ini yang paling utama sebetulnya adalah next, perpindahan konteks atau konteks switching. Di sini hanya saya jelaskan kepada adik-adik apa itu konteks switching. Ini kita lihat di slide ya. Itu ada 3 thread. Ada 2 thread, kiri dan kanan. Proses 0 sama proses 1. Satu proses dengan satu thread, ya P0 namanya, kemudian P1. Dari P0 itu kemudian loncat, ya dia menyimpan, memanggil fungsi di P1 gitu kan. Kemudian ya itu lewat OS dulu ya sebetulnya ya. Jadi dari P0 pindah ke P1. Sebetulnya ini bukan loncat, tapi execution handle yang mana adalah kalau dalam bahasa mesinnya adalah instruction pointer, itu yang tadinya ada di P0 dilempar ke P1. Nah itu sebelum dilempar itu ada di save dulu itunya datanya, setelah itu dipakai P1, kemudian dari P1 kemudian balikin lagi ke P0. Jadi ada perpindahan konteks switching ya. Ini penting sekali karena bayangkan kita ada satu server ya dengan mesin yang kita bisa menangani 1000 transaksi per detik gitu kan. Padahal di dalamnya kita pakai cuman 10 core saja. Ya, atau 10 core artinya 10 CPU gitu ya. Anggaplah begitu. Maka
1000 ini gimana caranya dihandle 10, ya kan? Yaitu dengan cara dipindah-pindah gantian. Satu melayani 100 gitu, gantian muter terus gantian. Nah, ketika dia berganti-ganti ada proses context switching. Kalau context switching tidak efisien, ya kita lihat yang melakukan context switching adalah OS, bukan prosesor ya. Memang itu tugasnya OS, salah satunya itu. Kalau tidak efisien, tidak keren, tidak bagus, maka si OS-nya akan menjadi apa? Unstable. Kalau unstable bagaimana? Ya gampang nge-hang ya. Ya gampangannya tuh ya kalau kita pakai Windows keluar BSOD gitu ya, blue screen of death gitu kan. Nah itu salah satu contohnya. Jadi context switching ini adalah sebuah sebuah fitur yang sangat penting untuk OS. Jadi kalau kita boleh sampaikan fitur OS yang paling utama adalah kemampuan dia melakukan context switching. Walaupun tidak itu ya, bukan itu saja ya. Ada library-nya bagaimana, kemudian interoperability-nya bagaimana dan seterusnya. Tapi context switching itu menempati peringkat yang quite dominan, yang cukup dominan. Itulah kenapa Linux itu dipilih over Windows karena dia lebih stabil. Nah ini context switching yang baik menyebabkan stability. Dia bisa lebih stabil, kuat, keren dan bagus gitu kan, sehingga dia bisa deliver solusi yang baik. Itu tentang fitur kedua dari si OS. Kemudian yang ketiga, saya kira kalau yang ketiga ini juga tidak terlalu berbeda jauh. Cuman kalian bisa paham juga ya. Nanti saya jelaskan. Kemampuan untuk melakukan containerization itu didasari oleh kemampuan memiliki fitur CPU affinity. Jadi zaman sekarang itu nggak ada zaman lagi satu mesin itu satu core ya. Satu mesin itu ada puluhan core malah. Dengan demikian kita harus menempatkan banyak sekali proses supaya memanfaatkan core yang ada. Caranya bagaimana? Ya banyak caranya. Tadi udah dijelaskan multi-thread, multi-proses gitu kan. Cara kedua ya dengan cara kita bikin VM saja gimana? Ya bisa juga pakai VM gitu kan. Tapi tidak lebih baik lagi daripada yang lebih keren, lebih baik adalah menggunakan kontainer. Kalau VM itu tidak melakukan bonding antara VM dengan CPU core, tapi kalau kontainer itu ada bind, ada bonding. Jadi sebuah server dengan menggunakan 10 kontainer itu misalkan, itu masing-masing ada 2 core begitu, maka server itu bisa memiliki semacam ini kita anggaplah ada 5 kontainer ya. Satu server ini ada 10 core, kita bagi jadi 5 kontainer, masing-masing 2 gitu kan. Maka masing-masing ini seperti murni sebuah server dengan 2 core yang berjalan secara independen begitu. Karena ketika si CPU-nya itu bekerja, 2 core ini benar-benar terpakai oleh si kontainer itu saja, tidak dibagi-bagi dengan yang lain. Itulah bagusnya kontainer. Jadi kontainer itu melakukan proses partisi hardware yang lebih baik daripada VM. Ya, ini. Jadi kalau ada yang masih bingung, ini ada orang bilang VM keren, kontainer bagaimana gitu kan? Jawabannya kalau kita bicara yang mau lebih pastinya untuk sebuah scalability ya, membagi kemampuan proses dari sebuah host, maka menggunakan kontainer itu yang paling baik, gitu ya. Itu yang ketiga tentang fungsi utama dari OS. Saya kira yang OS sudah cukup. Nah, saya akan jelaskan tentang yang prosesor. Ada tinggal berapa menit? Oke, 3 menit lagi, prosesor Pak. itu, sorry? Ya. 3 menit lagi, Pak, untuk pemaparan, Pak. Ya, ini tinggal yang ini aja terakhir. Tadi udah akhirnya jelaskan beberapa. Jadi kenapa AMD lebih bagus? Karena AMD ada breakthrough. Breakthrough-nya apa? Saya kira agak sedikit susah dijelaskan, tapi yang jelas dia memiliki kemampuan computing yang lebih efisien di sisi core, di sisi prosesornya, dan dia punya komunikasi data yang lebih efisien. Dan saat ini AMD lah yang pertama kali yang belum bisa diganti oleh Intel memampatkan 64 core fisik, ya kan, 64 core fisik dipampatkan dalam satu keping. Kita lihat di slides itu ada AMD, ada Intel, ada Spark gitu kan. Kita next belakang. Oke. Nah, ini dia. Ini ada 2 soket, ada 2 prosesor AMD, ya. Itu di dalam satu soket itu ada 4 keping. Ya. Di dalam 4 keping itu satu kepingnya itu ada kurang lebih ada 16 core. Jadi 16 kali 4 itu 64 ya. Nah, jadi di dalam yang 16 core itu, satu keping yang hitam itu ada beberapa keping-keping kecil. Nah, jadi
si prosesor, si core-nya AMD itu memang benar-benar sebuah keping yang kecil yang diletakkan bersama-sama. Kemudian, salah satu fitur yang tidak kalah pentingnya dari sebuah prosesor adalah kemampuan melakukan pipelining. Jadi, kita lihat tadi ada beberapa core begitu ya. Jangan dikira kalau core-nya nambah terus sudah lebih cepat begitu. Enggak juga ya. Karena namanya sebuah mesin atau sistem, itu kan seperti kita tahu dia berjalan dengan sekuensial sebetulnya. Tapi kemudian kalau dia sekuensial, nanti gimana bisa diproses oleh core yang berbeda-beda ya, gitu ya. Inilah masalahnya. Jadi ketika sebuah pipelining masuk nih, ini data masuk ini, gitu kan. Di dalam sini ada pipelining kecil-kecil ya, di masing-masing core-nya gitu kan. Jadi ini cache sebetulnya. Oh, ini kalau gini L1 cache, gitu. Ini L2 cache, gitu kan. Nah, data itu masuk dari memori di bawah, gitu kan, memori. Masuk ke cache dulu, yang paling besar, L2 cache. Setelah itu nanti masuk ke sini, masuk ke situ, gitu kan. Ternyata datanya yang ini punya itu, pindah ke sana. Ternyata punya sini. Jadi ada kebutuhan inter-core communications yang tidak terelakkan ketika empat-empatnya ini bekerja dalam satu kesatuan sistem. Nah, kalau kita buat kontainer begini bagaimana? Ya, sangat kecil kemungkinannya, walaupun masih ada kemungkinan, tapi sangat kecil. Kalau kita berada dalam satu proses, kan kita bisa membuat satu proses multiple thread, ya kan? Sehingga satu proses itu bisa menggunakan multiple core, gitu kan? Maka dia akan saling saling sharing, gitu kan, datanya. Ya, mending kalau dia nanti ternyata datanya bisa langsung diberikan, begitu kan? Komunikasi antar cache-nya. Ada yang tidak ya, sehingga kalau tidak maka datanya tuh ambil lagi dari bawah ke atas lagi, ambil lagi dari bawah ke atas lagi. Itu yang terjadi, saya kira. Ini belum tahu pasti, cuman karena si Spark ini sangat lambat ya, dia lambat banget, dia tidak memiliki inter-core communication. Berbeda dengan AMD, dia punya Infinity Fabric namanya. Sedangkan Intel punya namanya QBI, sorry. Dia bisa komunikasi antar core dengan baik, sehingga 64 core yang ada itu bisa efisien, berjalan sama-sama, saling menunjang, menghasilkan performa yang sangat maksimal yang di AMD. Dan di Intel juga ada. Cuman sayangnya AMD yang pertama kali masuk memanfaatkan 64 core bersama-sama dengan die itu sekarang ini katanya sudah 7 nanometer, sementara Intel baru berapa? 11 atau 14 begitu ya. Dengan demikian die yang lebih kecil menyebabkan lebih efisien, ya ada banyak keuntungan ya, lebih efisien dari segi penggunaan listriknya juga, ya kan? Ya itu untuk yang prosesor, yaitu adalah kemampuan dia untuk berkomunikasi antar core-nya, karena itu sangat penting. Oke, saya kira sudah cukup. Jadi clock, satu lagi terakhir sebelum saya tutup tentang clock ya. Clock itu adalah pulse yang diberikan kepada prosesor supaya dia bekerja, gitu kan. Semakin tinggi clock-nya akan semakin mahal itu prosesor. Tapi kalau untuk aplikasi bisnis, kita memang tidak terlalu butuh untuk clock yang tinggi, namun ya untuk database kita butuh yang tinggi karena database harus mengkoordinasikan core yang berbeda-beda dengan locking-nya dan seterusnya. Itu dengan clock yang tinggi maka proses si database akan mudah cepat terurai masalahnya, sehingga database bisa bekerja dengan lebih cepat, tidak ada jam di dalam komunikasi data di dalam database-nya, begitu ya. Baik, seperti itu yang ingin saya paparkan kepada adik-adik dan yang lain, bahwa sistem IT stack itu memang banyak dan kompleks seperti pohon tadi, namun ada dua hal penting yang harus kita kuasain sebagai bagian dari infrastruktur, dan itu ada di semua sistem, yaitu sistem operasi dan prosesor, ya kan? Saya bicara prosesor begini dalamnya, tujuannya supaya kita bisa memanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat spesifik. Apa itu? Ya tidak lain, tidak jauh dari sebuah kebutuhan database, karena aplikasi mudah di scale up, dia nggak butuh yang keren-keren, pakai ARM juga nggak masalah. Kalau ternyata butuh banyak, dibanyakin ARM-nya gitu kan.
Tapi kalau database nggak bisa, kita nambah host gitu ya. Ada satu mesin, database sudah mentok nih, terus kita tambah lagi di sini sebelahnya, nggak bisa begitu. Karena baik, mungkin waktunya sudah habis Pak Julianto nih ya. Oke. Ya, memang, jadi begitu ya. Baik, terima kasih Itu. Pak Julianto. Nah, Ya. mungkin saya mungkin memberikan mungkin 1 atau 2 pertanyaan ya untuk beberapa ini ya teman-teman mahasiswa, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi hari ini. Saya berikan 1, 2 pertanyaan karena berhubung waktunya ini sudah mepet, betul Pak. Ya. Silakan. Semoga ada hasil yang bisa didapat, ada insight-nya. Ya, sebenarnya menarik sekali nih Pak Juli nih materinya nih Pak. Saya nggak terasa Pak udah jam segini aja ini tadi. Jadi mungkin waktunya yang kurang panjang Pak ya. Ya, semoga ini menjadi hal yang baik buat adik-adik mahasiswa, buat tim yang lain juga, karena pengetahuan ini perlu kita pahami baik-baik supaya kita tidak salah membeli investasi, karena kadang investasi infrastruktur adalah investasi yang cukup mahal kalau jumlahnya masif begitu. Semoga kita bisa kembangkan lagi di masa mendatang. Terima kasih, mohon maaf bila mana ada salah kata. Baik, terima kasih Pak Yulianto Sutandeng. Nah, demikian tadi pemaparan yang disampaikan oleh Pak Yulianto Sutandeng. Nah, berhubung tidak ada pertanyaan pada sesi kali ini, maka demikian acara sesi pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Yulianto Sutandeng. Kemudian waktu saya kembalikan ke Bu Ratna sebagai MC. Silakan Bu Ratna. Baik, Pak Bimo, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Julianto Sutandeng untuk paparan materinya yang sangat menarik sekali, Pak. Mudah-mudahan nantinya kita bisa mengadakan kembali kuliah tamu sehingga dapat menambah wawasan kita di dunia IT. Begitu, Pak ya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Bimo selaku moderator pada hari ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa mohon untuk tidak meninggalkan Zoom dulu karena kami akan memutarkan video kembali mengenai Econic Weekly Teach Talk. Untuk Bapak Rizky, minta tolong diputarkan Pak videonya. Bisa dibantu di sini. Bapak Rizky Pradana. Mungkin bisa saya yang share ya, Ibu Ratna. Boleh. Mbak, silakan. Baik, demikian tadi adalah pemutaran video mengenai Econic Weekly Teach Talk. Mungkin akan saya informasikan sekali lagi bahwa Econic Weekly Teach Talk adalah webinar series yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan sharing informasi mengenai dunia IT pada lingkungan korporasi. Artinya banyak topik juga yang menarik yang akan disampaikan di sana. Silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang ingin bergabung untuk mendaftarkan diri. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, mari kita abadikan kegiatan ini dengan berfoto dulu ya, karena penting juga kita mengabadikan momen-momen ini gitu ya. Silakan Bapak Ibu untuk membuka kameranya. Kita akan foto bersama Bapak Ibu.
dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Sebelumnya untuk yang di attendance, mohon untuk di-accept menjadi panelisnya agar kamera dapat on sebagai foto bersamanya. Bapak Oki kali ya, Bapak Rizky Pradana bisa bantu nggak? Ya. Kita foto dulu. Dari saya nggak bisa, Bu. Oh, gitu. Gimana ya? Kalau dari Saya bantu, Bu. Oh, dari saya bisa. Saat ini kita lagi ini banyak yang di decline, Bu, jadi mohon untuk Sudah, nggak usah pindah. Seadanya aja. Udah nggak usah indah. Oke. Sudah siap berfoto? Siap? Ayo Indah, gimana? Apa-apanya? Ini Dua. ya. satu nyala. Tiga Indah, ya aja Indah. Satu, Langsung aja. mungkin kita foto dulu ya. Seadanya saja ya. 1, 2, 3. Baik. Kita sudah berfoto, jadi sampailah kita ke penghujung acara hari ini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa. Izinkan saya untuk berpantun sedikit. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Dan duduk santai di waktu petang, taman indah airnya memancar. Kepada yang datang, semoga rezekinya makin lancar ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang hadir pada hari ini, juga kepada Bapak Julius Sutanggang atas materinya dan semua panitia yang terlibat pada acara hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Pak, ketemu lagi. Makasih semuanya. Terima kasih Pak Julianto. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semua. Mohon izin live. Mohon izin juga live-nya.